2013. Yang kedua pilihannya mandiri berubah. Mandiri berubah ini seluruh perangkat pembelajarannya disiapkan kementerian atau yang menangani, kita tinggal melaksanakan. Nah, ini pilihannya yang mandiri berubah. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri berbagi. Ini saya ngangkat. Ya mau perangkat kurikulum Merdeka 14 dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan. Tapi kan boleh semua ahli IT ini perlu masker. Sekolah-sekolah di kota besar itu tandanya ini. Di sekolah Ciputra saya pernah baca kemarin. Ciputra itu kan sekolah swasta di Indonesia itu pakai mana? Kita yang sudah itu berasal dari SMA, banyak yang tidak paham dengan kaidah menulis bahasa Jawa yang baik. Bahkan saya pernah melihat soal di SMP itu ada pakor di tengah itu. Pernah saya lihat hasil ulangan sana. Ada baiknya di Bono ini kita adakan untuk pelatihan semacam itu penyegaran pada guru-guru kita di sini terkait penulisan bahasa Jawa sebagai kelengkapan atau untuk menyempurnakan pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih. Nah, teman Pak Kasyadi, ternyata keprihatinan saya juga menjadi keprihatinan dunia. Pakai langsung betul loh. Ya Pak, siap. Lain kali kita laksanakan memang itu penting. Jadi setuju Pak, memang untuk unggah-ungguh terapi bertata krama itu anak sekarang perlu dari bahasa maupun apa ya, aksara Jawa. Itu Jawa memang gitu. Tidak apa-apa Pak, monggo. Aksara Penting. Jawa itu menjadikan kita itu nulis Jawa bener Pak. Kan selama ini misalnya nulis bojo loro, kalau bojo loro apa bedanya? Pasti bojoku Bojone padahal loro sakit. dan istri saya sakit. Misalnya istri saya bojoku betul-betul istri saya sakit berarti bojoku ini terus kalau huruf aksara Jawa bener jadi lo geno lo tanpa apa tarik dari sekarang lo geno kalau contohnya mana nih situasi hadir sahabat hutan sebagai paru-paru dunia untuk di Kalimantan. Selanjutnya ini bineka. Ibu coba 5 menit ikuti kesimpulan saya. Menurut kalian, satu ada 2. Pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kalau kurikulum 2013 namanya karakter bangsa ada 18. Ada 18 ya? Nah, kalau di sekolah saya dia mengenai mandiri B, disiplin B, kreatif C, jadi paling moral paling diagnosis itu. Kenapa kan gitu lah? Berkode baliknya. Mandiri B ini yang berbeda, yang mungkin B, C, ya Pak. Ingat lagi. Nah sekarang namanya profil pelajar Pancasila. Bentuk di dalam profil itu ada yang namanya tema. Tema dibedah menjadi dimensi dibedah menjadi subelemen. Itu semua ada di dalam surat keputusan Badan Standar Kurikulum nomor 009 tahun 2022. Tolong dibagi nanti Pak, teman-teman materi dibagi. Ya, itu ya. Itu ada. Satu, sudah kan? Nah, bagaimana implementasinya di sekolah? Implementasinya ada 2. Pertama, terintegrasi di mata pelajaran. Yes, paham? Paham ya? Mata pelajarannya ada berapa? Yang diimplementasi ada 7. Satu namanya pendidikan agama dan demokrasi. 2, pendidikan Pancasila. Ketiga, bahasa Indonesia. Keempat, matematika. Kelima, IPAS. Keenam, seni dan budaya.
ketujuh PJOK. Selain itu tidak diterapkan profil. Contoh tambahnya bahasa Inggris sama bahasa Jawa mata lokal. Paham ya? Nah, di dalam satu mapel Bapak dan Ibu, di dalam satu kelas, satu mapel itu yang disampaikan Bu Reni 252 itu sudah profil Pancasila dalam satu sekolah, satu kelas. Pak, udah naik komputer apa sih? LCD ini. Bapak dan Ibu, sebelum LCD Bapak ada lagi. Ini contohnya ini Bapak dan Ibu. Contoh agama itu ada dua namanya intrakurikuler, ada proyek P4. Yang intrakurikuler itu kebagian 108 agama. Yang proyek P4 kebagian 36. Sehingga total dalam satu tahun di kelas 1 atau 2 namanya fase itu ada 144. Maka 36 proyek P4 itu adalah 20 sampai 30%. Itu kalau saya hitung 36 itu ketemu 25%. Begitu Pak Dan. Pak Warno, peserta yang habis moto boleh tertarik. Jadi lebih dulu dan dulu tertarik. Jelas ya? Jelas ya? Nih. Ini nanti disampaikan besok, tak sampaikan besok yang ini. Yang tak sampaikan besok ini, yang 3. Sekarang pikirnya 36 ini. 36 di total semua yang disampaikan Bu Reni tadi untuk kelas fase A 252. Paham ya? 252 itu tidak bisa diproseni 20 dan tidak bisa diproseni 30. Itu namanya presentasi antara 20 sampai 30. Kemudian Bapak dan Ibu, cara menyampaikan materi profil pelajar Pancasila itu terintegrasi dengan mata pelajaran. Bentuknya materinya bagaimana? Tadi yang disampaikan Bu Reni, contoh modul itu. Tetapi Bapak dan Ibu, mengapa kalau mapel ini saya tentukan agama dalam 1 minggu 3, DPPKP, PP itu 1 minggu 4, tetapi profilnya kok tidak? Karena profil pelajar Pancasila itu tidak boleh dikunci dalam 1 minggu. Artinya sekolah bebas, iso seminggu kita sampai 0 jam, iso 1 jam, iso 14. Tetapi dalam 1 minggu maksimal profilnya 2 dalam setiap mapel maksimal, tidak boleh apa-apa. Harapannya Bapak dan Ibu nanti di tengah-tengah atau di akhir ada sisa waktu. Sisa waktu itu digunakan untuk namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Caranya nyampe loro, siji berbentuk terintegrasi dengan mapel. Setelah nanti sisa waktu dibuat proyek. Sekolah minimal wajib memilih 3 tema, maksimal 3, karena 2 semester kita ambil 2, 1 semester di semester 1, 1 tema di semester 2. Bentuk proyeknya apa? Sudah disampaikan Bu Reni, masuk di akun ID Belajar, masuk di aplikasi Merdeka Mengajar, masuk di situ ada bagaimana proyek pelajar Pancasila. Contoh, memanfaatkan kewirausahaan, temanya kewirausahaan, subelemennya apa ditentukan. Proyeknya ini, mata pelajaran ini tentang membuat gedebok menjadi tali. Bruno siji ora cocok, bocah-bocah ra iso gedebok ngono. Nek gawe mesti Pak sing gawe. Iku cocoke wong bocah kadung. Gitu loh. Nah, temanya pilih seperti itu. Paham ya? Ya, ini besok. Yang penting jenengan setelah gue ini paham. 1. Profil pelajar Pancasila disingkat P3 itu tercantum dalam keputusan surat keputusan Badan Standar Kurikulum nomor 009.
Nah, di situ lengkap. Besok, dah. Kemudian cara mengimplementasikan. Satu, apa? Terintegrasi dengan mata pelajaran. Itu sudah ada. Agama cak telunam tak cukup wirose. Sisanya dibuat proyek. Jadi proyek itu yang disampaikan Bu Rin tadi bisa gabungan dari beberapa mapel. Contoh, Pramuka Pak Syukur membuat kemah. Judulnya misalnya kewirausahaan tapi dikemas dalam sebuah perkemahan. Temanya diambil yang cocok. Kegiatannya perkemahan katakanlah selama 3 hari. Di situ mengandung mata pelajaran kewirausahaan, mengandung mata pelajaran PKN, juga bisa memasukkan dengan nilai ini pendidikan agama dan budaya. Nah, kalau mata pelajaran yang terintegrasi itu sudah disampaikan Bu Reni, yang proyek juga ada, masuk ke akun ID, masuk ke platform Guru Mengajar, ambil contoh proyek, di situ sudah ada proyeknya berapa jam. Tentu cara menyampaikan harus sesuai. Kalau kebinekaan cocok semester 1 pada saat apa? Agustusan. Nek kewirausahaan itu cocok di akhir semester seperti itu. Kenapa? Nah, ya, di tengah semester juga kan ada Agustus. Nek semester 1 kayak apa? Di pada saat di semester 1 Agustus, di semester 2 pada saat apa? Kartini gitu ya. Jadi nek proyek ini 1 semester sekali, gabungan dari beberapa mapel, tetapi kalau profilnya itu disampaikan terintegrasi seperti modul yang disampaikan Bu Reni. Sudah mengetahui yang disampaikan Bu Reni tadi, saya hanya merefleksi agar memahami. Saya pada siang hari ini kebagian menyampaikan secara keseluruhan capaian setiap fase menurut elemen. Alasan mempelajari mapel tersebut, kenapa kita memilih kita mempelajari pelajaran tersebut. Ini kita sesuaikan. Kemudian karena keterkaitan antara mapel dengan salah satu atau lebih, di situ yang disampaikan Bu Reni tadi, profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan mata pelajaran, kemampuan yang perlu dicapai pelajar setelah mempelajari. Simpulkan saja Pak. Simpulkan Bapak dan Ibu. Dan mari kita 5 menit sebelum memahami kita sama-sama Bapak dan Ibu. Tadi pertama kali penjenengan sudah memahami profil pelajar Pancasila. Ya, tak sisihkan. Profilnya sudah. Sekarang masuk pada capaian pelajaran. Benar? Agar penjenengan paham dan bisa connect, saya hanya mengulas dari Pak Yakub. Tak kembalikan dulu. Bapak Ibu bayangkan pernah membuat RPP? Pernah. Nah, di atas sendiri ada identitas sekolah ya. Oh ya, ya. Terus ada KI, KD. Ini saya ini capaian. Iya, sampai dilebono capaian pembelajaran. Ya toh? Paham ya? Enak mulai posisi. Kedua, kembalikan ke dulu. Lama. Setelah KIKD ada saya ini gak ya toh? Kan gak ada. Habis dulu indikator namanya tujuan. Nah, pertanyaan saya, KIKD diterjemahkan dalam sebuah indikator. Untuk apa tuh? Nek kompetensi dasarnya siswa mampu menyebutkan sila Pancasila, berarti indikatornya sila Pancasila. Tujuannya siswa. Nah, jelas ada 4 item degree A, B, C, D. Melalui titik-titik siswa dapat titik-titik. Nah, tujuan kuwi saiki jenenge sama, namanya tujuan pembelajaran. Berarti mumurung connect. Biyen KIKD, saiki
KIKD masuk no RPP, saya itu orang masuk. Tidak masuk. Dia RPP, saya ini modul ajar. Lah isinya modul ajar tak cocokno. Biar milih satuan pendidikan ini bodoh. Biar kene eneng KIKD ini gak eneng. KIKD ini terpisah. Tetapi kita nanti akan memilih capaian apa yang akan disampaikan pada tahap ini kan gitu. Terus dulu ada indikator, sekarang tidak. Dulu ada tujuan, sekarang ada. Terus kemudian tiga sumber belajar sekarang di bawah, di bawah. Habis itu, nah kemudian apa? Langkah-langkah saya ini sebenarnya ATP, alur tujuan pembelajaran. Dulu ada penilaian, sekarang jenenge asesmen. Bodoh, ya, bodoh. Terus satuan pendidikan, tujuan, alur langkah pembelajaran, ditambah asesmen, ditambah lain-lain menjuruknya materi, isian, dirangkum dari siji. Pak kamu ngarani RPP plus nek zaman saiki ngarani modul ajar. Dong ya. Ya kuwi masuk nang akun ID Belajar. Masuk akun ID Belajar, masuk aplikasi guru mengajar, pilih modul ajar, di situ ada download. Kok cocok BSD ku mau gawe, ora cocok diganti. Pak, aku kekangelan iki wae, aja rame-rame. Di soal diagnosis, ada diagnosis kognitif dan preventif pretest, termasuk melakukan wawancara dengan siswa dengan ada informasi umum, ada inti modul, ada lampiran. Saya berikan warna yang berbeda-beda ini juga ada maksudnya Bapak Ibu. Yang pertama, informasi umum itu meliputi dari identitas, kompetensi awal, profil belajar Pancasila sampai modul yang digunakan. Sudah saya baca. Masuk ke pemahaman bermakna dalam modul ajar. Bapak Ibu, ini yang baru di komponen tadi. Ada namanya pemahaman bermakna dalam modul ajar. Apa itu pemahaman bermakna? Yaitu informasi terkait dengan manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Ini. Jadi harapannya setelah proses pembelajaran selesai, caranya kayak modul ini begitu. Kemudian pakai display jadi sing sudah tentang diberi materi lu pernah jawab Pak Warno. Pertama, kebijakan kurikulum. Kedua, profil belajar Pancasila. Cara menyampaikannya melalui dua, terintegrasi sama proyek penguatan profil belajar Pancasila. Terus ketiga, capaian kalau dulu kompetensi dasar. Dari ketiga materi tadi kemudian disuruh mengembangkan sendiri menjadi modul ajar. Modul ajar itu adalah sudah disampaikan Pak Kamil seperti itu caranya. Nah, kerjanya tadi saya sampaikan konsep kita kalau kita ingin lebih paham kita kembali ke kurikulum 2013 disatukan dengan sekarang. No tercapai. Begitu ya. Nah, seperti itu. Yang jelas tugas untuk besok pagi Bapak dan Ibu sepakat jam berapa besok? 8 Pak, jam 8. Soalnya begini Bapak dan Ibu, jam berapapun itu ya tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, kita akan mulai tanpa perlu kita membuat, tanpa perlu kita susah-susah repot-repot.
sudah ada di sini. Nanti kita pelajari ya Bu. Nah, yang ketiga adalah guru bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas. Ada puluhan video inspiratif yang ada di platform ini. Yang keempat adalah guru bisa membangun portofolio hasil karyanya. Dan yang kelima adalah menjadi tempat buat guru untuk menampilkan profil, pengalaman, keterampilan profesional dan kompetensinya. Ini masih manfaatnya ya Bu. Nanti kita akan belajar langsung saja. Sudah pernah menginstal platform Merdeka Mengajar? Sudah, alhamdulillah. Tapi kalau belajar justru nek wayah pensiun atau usia-usia sudah gini harus semangat. Sesuk nek pensiun sak koyo ngene maneh. Sesuk paling nek omah. Nek omahku anaknya sesuk nek bar pensiun malah buka TikTok, malah lebih canggih IT-nya. Balik untuk produk pelatihan mandiri sampun paham? Sudah. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Bisa keluar meja boleh? Aku apa? Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Nadanya sudah hafal, liriknya sudah hafal. Kita percepat ya Bu ya. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Dipercepat intonasinya. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Tambah cepat lagi. 1, 2, mulai. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Tepuk tangan buat kita semua. Udah makan semester 2 dan terus lagi kalian mana kan sampai aneh di peserta didik ini tidak tapi di bolu mak wae di kleru nah ini tidak berjodoh istilah kok tetapi nek iki jenengan sampaikan apa menerapkan kurikulum Merdeka. Masalah apik atau apik itu urusan nanti. Ya, saya langsung full sempurna saya bilang tidak mungkin. Tapi gesekan dengan temannya, tak kompromi ini, dilakoni, orang pas dirubah, nanti akhirnya pada tahap yang paling bagus kita sudah sempurna melaksanakan. Yang terakhir, Bapak Ibu, mari kita laksanakan tugas negara kita ini dengan penuh keikhlasan. Lagi-lagi saya akan mengatakan bahwa meskipun jadikan guru di sekolah umum, di SD negeri, bukan di pondok pesantren atau mana, tapi kalau kita itu ikhlas menunaikan tugas Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah, berharap untuk memberi ilmu pada anak kita akan dihitung sebagai amal soleh dan solehah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku korwil dan pengawas, manakala tak tinggal ngomongin Bapak Ibu, saya nyuwun hapunten karena tugas saya
hari ini harus tanda tangan 40 SD terkait dengan data kelas 6. Kemudian tadi di kantor juga ada urusan. Besok lagi 3 tempat bersama-sama. Saya buka di Sumeragung 1 seperti ini. Yang kedua ada akreditasi di PAUD Banjaran. Tapi yang sama saya harus dibantu kalau bendahara Pak C. Dulu ada Pak Narto, Pak Kader, Bu Piati, Pak Wardi, saya. Kok hidup-hidup korwil ya aku, mengawasi ya aku, bisa ngopeni PAUD, ngopeni BK, ngopeni kerjaan paket dan sebagainya. Mas Supir, matur nuwun, Pak Mahmud, matur nuwun, beliau di kanan kiri saya ini adalah tipe orang-orang yang kalau diberi tugas tanggung jawab, beliau tidak setengah hati, tapi ingin menunaikan tugas itu secara optimal. Dan dari ini terbukti di gugus 1. Pak Imam, Pak Yakub, seperti Pak Narto ada ya. Matur nuwun teman-teman pemateri, jangan bosan-bosan untuk mendampingi. Kalau WA-nya banyak karena pertanyaan, ya dianggap sebagai sebuah amal ibadah jaringan semuanya. Nggih, Pak Imam nggih, Pak Yakub. Sekarang itu mudah-mudahan barokah ilmu kita untuk anak-anak kita. Bila jawab dari saya, wabillahi wassalamualaikum.